105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Masih bareng Dimasta di hari Kamis, malam Jumat 12 November 2020. Yang mana hari ini diperingati sebagai Hari Ayah Nasional, juga Hari Kesehatan Nasional Insan Muda. Selamat Hari Ayah sebelumnya. Dan ada sebuah tayangan spesial juga dari Nightmare Side di YouTube channel Ardan Radio, Nightmare Side Testy Mystery, episode spesial Hari Ayah yang sudah tayang dari jam 8 malam tadi dan bisa kamu tonton, dimana ketika kita bicara seorang ayah, banyak cerita-cerita, apalagi ketika menjaga ibu kita saat sedang mengandung. Seperti yang mungkin sudah kamu tahu, ketika seorang ibu mengandung anak, janin yang ada di dalam perutnya banyak sekali yang mengincar. Yang dimaksud adalah sosok-sosok makhluk yang biasa kita sebut dengan hantu. Banyak mitos ketika ada seseorang yang hamil, bicara sendiri, mengobrol, padahal tidak ada siapa-siapa, menuju ke satu titik, ketakutan, melihat terus ke arah yang tidak ada sesuatu di sana. Dan bagaimana mereka mengantisipasinya? Salah satunya, atau salah duanya bahkan kau bisa nonton di YouTube channel Ardan Radio, Nightmare Side Testy Mystery, edisi spesial Hari Ayah, anak kami diganggu hantu. Dan malam hari ini juga insan muda yang sedang streaming di www.ardanradio.com, yang sedang streaming juga di video.com, alias sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 nih, lagi dengerin, pastiin malam hari ini kamu tidak mendengarkannya sendirian insan muda. Sampai nanti tengah malam selesai jam 12 di JNE Nightmare Side, Dimasta ingin coba untuk mengajak kamu tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendiri. Dan mungkin jika kamu sudah terpaksa sendirian malam hari ini,
bersiaplah dengan segala konsekuensinya. Dan mungkin jika memang ada yang ingin kamu share dan ceritakan, kamu bisa WhatsApp ke Under Radio di 0812 201 1059. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Side. Selamat mendengarkan dan pastikan sekali lagi, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Dio. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku saat sekolah di salah satu SMA yang ada di daerah Garut. Letak sekolahku ini sangat jauh berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya. Ketika memasuki masa SMA, aku tidak masuk ke sekolah favorit yang ada di Garut. Membuatku harus mencari sekolah yang lain. Sampai akhirnya orang tuaku mendapatkan sekolah yang bisa dibilang bukan sekolah favorit. Dan oleh karena itu, aku pun bisa masuk ke sana. Nilaiku pas. Dan memang tidak terlalu jauh jaraknya dari rumahku. Mau bagaimana lagi? Aku pun menerima untuk masuk di sekolah itu. Singkat cerita, hari itu adalah minggu pertama aku masuk sekolah. Di sekolah baruku itu sedang diadakan pelantikan murid angkatan baru. Seperti sekolah pada umumnya, aku adalah salah satunya. Dan salah satu rangkaian acara pelantikan murid angkatan baru itu, semua murid baru diwajibkan untuk menginap di sekolah. Acara dimulai dari siang hari, dan kulihat semua murid terlihat bersemangat mengikuti jalannya acara. Hingga waktu pun berlalu, dan hari pun semakin malam. Beberapa lampu di lorong sekolah ini mulai dinyalakan. Meski begitu, kondisinya tidak terlalu terang. Hanya beberapa lampu, dan itu pun dengan cahaya yang temaram. Jika dilihat secara seksama, sekolah ini tidak memiliki pagar dan ada tebing yang cukup tinggi. Di sekitarnya tertanam banyak sekali pohon yang seakan menutupi dan menjadi pagar pengganti. Jika pagi atau siang hari, sekolah ini terlihat sangat nyaman, teduh. Namun jika sudah malam, seakan berubah 180 derajat. Kesan angker muncul di benakku.
Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Kami sedang melakukan briefing di lapangan untuk agenda pelantikan utama yang akan dilakukan besok pagi. Setelah semua brief tersampaikan, kami pun dibubarkan. Semua murid dan peserta dipersilakan untuk kembali ke kelas masing-masing dan segera beristirahat. Saat itu kebetulan aku dan teman-temanku kebagian tempat beristirahat di ruang UKS yang ada di dekat kantin sekolah. Ya, cukup nyaman di sana. Meskipun tidak terlalu luas, letaknya lumayan jauh dari bangunan depan sekolah itu. Terletak di paling belakang. Yang tidur di ruang UKS ini hanya 3 orang. Aku dan kedua temanku lainnya. Untuk mempersingkat malam, kami hingga entah berapa lama kami terlelap. Ketika kami sedang nyenyak tertidur, aku terbangun secara tiba-tiba karena mendengar ada suara orang yang sedang mengobrol ribut sekali. Iya, jelas sekali suara itu terdengar olehku. Suara segerombolan orang seperti sedang mengobrol. Mungkin itu kakak kelasku yang sedang berjaga, atau mungkin sedang merencanakan sesuatu. Bisa jadi akan ada jurit malam. Aku coba untuk lanjut tidur, berusaha untuk mengabaikannya. Namun suara itu semakin lama semakin berisik, terdengar dari arah samping ruangan ini. Aku coba menahan kantukku, hingga aku pun tak tahan. Muncul dalam pikiranku untuk mencari tahu asal suara itu dan sedang apa mereka. Aku pun bangkit dari tidurku dan kulihat kedua temanku masih tertidur dengan nyaman, tidak terbangun oleh suara bising tadi. Kakak kelas nggak ada kerjaan. Jam segini bukannya tidur, malah pada ngobrol. Ngapain sih? Aku pun keluar dari ruang UKS, tempatku tidur, dan beranjak ke sebelah, di mana aku mendengar suara ribut-ribut itu. Perlahan aku dekati pintu ruangannya. Suara itu masih terdengar jelas di ruang sebelahku itu. Aku pun mengetuknya. Setelah aku ketuk, suara itu hilang, seakan berhenti berbicara. Aku pun coba membuka pintunya,
Punten, Kang. Kok di dalam ruangan sebelahku itu tidak ada siapa-siapa. Sepi dan ruangan itu kosong. Aneh. Jelas sekali ku dengar ada suara orang yang sangat berisik mengobrol dari ruang sebelahku itu. Tapi ketika ku pastikan tidak ada siapa-siapa di sana, lampunya pun mati, gelap. Bulu kuduku berdiri seketika itu. Aku yang tadinya mengantuk langsung terjaga. Muncul perasaan takut. Aku segera kembali ke ruang UKS dan coba membangunkan kedua temanku. Bangun dong. Ada kejadian serem nih. Tadi kalian dengar suara ribut-ribut nggak sih? Hei, bangun dong. Temanku pun terbangun dan dia bilang dia tidak mendengar apapun katanya. Lalu temanku itu menyuruhku untuk tidur. Tidak usah pikirkan ini itu. Sambil kembali dia beranjak tidur. Aneh. Temanku tidak mendengar apa-apa. Pantas saja tidak terbangun. Tapi aku sangat yakin dengan apa yang kudengar tadi. Kurasakan suasana sekarang memang terdengar sunyi sekali. Udara pun mendadak sangat dingin. Di keadaan seperti ini, aku malah ingin buang air kecil. Gak tahan lagi. Bangun dong, anterin gua. Ayo dong, anterin ke toilet. Yang kencing nih. Mereka tidak ada yang meresponku. Dan akhirnya terpaksa aku pun pergi sendirian. Berjalan menuju toilet. Yang ku tahu memang tak jauh dari ruang UKS itu. Aku berjalan menuju ke toilet itu sendirian. Tidak ada orang sama sekali. Meskipun ku tahu di beberapa ruangan ada yang sedang tidur dan menginap di sekolah. Tapi entahlah, perasaanku malam itu, aku berada di sekolah yang kosong. Tidak ada orang. Aku berjalan agak cepat. Sampailah aku di toilet dan buru-buru aku buang air kecil. Setelah selesai, aku bersihkan dan kusiram. Tepat saat aku akan keluar dari bilik toilet itu, aku dengar lagi ada suara orang yang sedang mengobrol. Ya, persis seperti yang ku dengar tadi. Namun sekarang berada di dalam toilet itu. Ku dengarkan dengan seksama. Jelas suara itu ada sangat dekat denganku. Satu ruangan denganku. Di dalam toilet ini
yang memang di dalamnya ada beberapa bilik. Dan salah satunya ada aku di sana. Aku coba mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Tak sampai cukup jelas, tiba-tiba aku dikagetkan dengan salah satu pintu yang terbanting sangat keras. Refleks aku keluar dari bilik itu, dan ketika keluar, toilet ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kejadian yang sama yang terulang lagi saat aku mendengar suara yang ada di sebelah ruang UKS. Tanpa pikir panjang, buru-buru aku langsung kembali ke ruang UKS. Namun ketika aku sedang berlari, aku seperti menendang sesuatu dan membuatku terjatuh lumayan keras. Pandanganku entah kenapa menjadi buram. Dan entahlah apa yang tak sengaja ku tendang tadi. Aku coba kembali untuk berdiri, namun badanku terasa sangat berat. Aku seakan tak bisa untuk mengangkat tubuhku ini untuk berdiri. Semakin ku coba untuk berdiri, aku malah semakin tidak bisa bergerak. Dan kini terasa seperti ada yang mengelus rambutku. Iya, terasa sela-sela jari yang mengelus rambutku, seakan menyisir-nyisir rambutku dengan jari-jari tangannya yang terus mengelus rambutku. Aku coba meronta, menggerak-gerakkan kepalaku, namun tak bisa. Pandanganku yang tadi kabur, kini semakin lama semakin jelas. Dan ketika kulirik ke belakang, kulihat di belakangku jelas terlihat sosok perempuan dengan rambutnya panjang berantakan dan wajahnya yang hancur. Tidak hanya itu, aku pun merasakan di sekitarku seakan mengelilingiku ada sosok-sosok seperti memakai baju berwarna putih dan jumlahnya sangat banyak. Aku merasakan seperti dikelilingi oleh banyak orang. Ku dengar ada yang menggeram kesakitan, ada yang menangis, bahkan ada yang tertawa cekikikan. Sosok-sosok itu seakan menahanku untuk tidak lari dari sana. Sungguh aku ingin pergi dari tempat itu, tapi menggerakkan kaki pun aku tidak bisa. Sampai sosok yang sedari tadi mengelus
ngelus rambutku. Kini mendekatkan wajahnya tepat di sebelahku. Dia melirikku. Mulutnya mulai menganga dan astaga, rahangnya semakin lama semakin memanjang. Dan terus memanjang sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan tepat di sebelahku. Dan seketika itu aku pun tak sadarkan diri. Pandanganku gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar, aku sudah dikelilingi oleh kakak kelasku dan beberapa teman-temanku yang lain. Kulihat ada salah satu penjaga sekolah yang memberikanku air putih dan menenangkanku. Mereka semua bertanya apa yang kualami hingga pingsan di lorong itu. Aku pun ceritakan apa yang kulihat. Salah satu penjaga sekolah di sana bilang, mungkin aku bertemu dengan sosok penghuni kuburan yang memang katanya sering jahil. Kuburan. Aku cukup kaget mendengar kata itu. Sosok penunggu kuburan. Ternyata tepat di belakang sekolahku ini dulunya memang bekas kuburan. Ada beberapa kuburan yang akhirnya harus dipindahkan, atau mungkin beberapa ada yang sudah tidak tahu keluarganya di mana. Masih ada beberapa kuburan yang tersisa di belakang sekolahku itu, yang dimana itu tepat di belakang ruang UKS, tempat ku menginap semalam. Mungkin saja sosok-sosok itu merasa terganggu dengan keberadaanku yang biasanya tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka berusaha berinteraksi denganku untuk menunjukkan keberadaannya. Dan aku percaya, karena melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nah, mereka sangat banyak. Ini adalah pengalaman yang kualami kurang lebih awal tahun ini. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Sebenarnya aku tinggal di daerah Kabupaten Bandung. Namun, karena jarak dari rumah ke kampus sangat jauh dan seringkali membuatku lelah,
aku memutuskan untuk ngekos. Kosanku ada di daerah Kiara Condong. Dan jujur, belum lama aku tinggal di kosan ini. Banyak kejadian-kejadian mistis yang menimpaku. Dan malam ini, aku akan memberanikan diri untuk menceritakannya kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Namaku Santi. Pagi itu sekitar jam 2 malam, aku terbangun dari tidurku. Karena paginya akan ada ujian, aku memutuskan untuk belajar dini hari. Karena sejak dulu, aku sering melakukan hal itu. Disebut kebiasaan, memang itu yang sering aku lakukan sejak dulu. Ketika masih tinggal di rumah, biasanya aku langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka agar tidak mengantuk. Namun, karena di kosanku, kamar mandinya berada di luar kamar. Jadi, membuatku agak sedikit malas untuk beranjak ke kamar mandi. Suasana malam itu terasa benar-benar sepi, hening. Mungkin jika dipikir-pikir, dari semua penghuni kosan, hanya aku saja yang bangun saat itu. Kulihat keluar jendela, beberapa kamar yang ada di kosan ini sudah mati lampunya. Estimasi waktu belajarku saat itu adalah sampai jam 4 pagi. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Dan kulihat waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Karena saat itu aku kebelet ingin buang air kecil. Aku pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan pergi ke kamar mandi. Namun, ketika aku baru saja berdiri dari meja belajarku, tiba-tiba saja, entah kenapa, penglihatanku tertuju pada sela-sela pintu yang ada di bawah. Samar, aku melihat seperti ada bayangan orang yang sedang berdiri di depan kamarku. Aku pun sedikit terkejut, karena di depan kamarku itu ruangan kosong yang sering dijadikan tempat jemuran anak-anak kosan di sini. Aku pun sedikit berteriak untuk memastikan. Siapa tahu itu memang anak kosan yang sedang menjemur baju. Halo, siapa yang di depan? Halo. Namun, ketika ku bertanya, yang ku dengar hanyalah suara orang yang sedang batuk. Mendengar itu, aku pun sedikit lega. Karena ternyata memang ada orang di sana. Ya, aku pikir mungkin memang anak kosan yang sedang menjemur bajunya. Aku pun membuka pintu kamar dan bergegas pergi ke kamar mandi. Ketika aku buka, memang kulihat ada seseorang yang sedang berada di ruang jemuran.
Rambutnya panjang menggunakan daster. Mukanya tidak terlihat jelas karena ia berdiri membelakangiku. Namun karena gelap, aku tidak terlalu jelas melihatnya. Nyuci jam segini, Kak? Namun dia tidak menjawabnya. Karena sudah kebelet buang air kecil, aku pun segera berlari kecil menuju kamar mandi yang ada di lorong ujung kamarku. Setelah selesai, aku pun langsung kembali menuju kamar. Ketika aku kembali, kulihat orang yang tadi masih ada. Namun, aku sedikit heran. Karena dari tadi orang itu seperti berdiri di tempat itu terus. Seperti tidak ada pergerakan dari awal kulihat tadi. Dan masih membelakangi dari arahku. Melihat itu, aku pun segera masuk ke dalam kamar dan kembali melanjutkan belajar. Namun, belum lama ketika aku akan memulai belajar kembali, ku dengar suara orang batuk dari arah luar kamarku. Seperti orang yang kesakitan. Lama-kelamaan, suara itu mengganggu konsentrasiku. Karena penasaran, aku mengintip ke arah jendela untuk melihat keadaan orang tadi. Namun, ketika aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan suara batuk itu pun menghilang. Aku pastikan kembali melihat ke arah sekitar. Memang tidak ada siapa-siapa. Sudah kosong. Aku pun sedikit keheranan. Karena jarak suara orang batuk yang tadi baru saja ku dengar. Namun sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Agak tidak masuk akal pikirku. Dan ketika baru saja aku akan membalikan badanku, belum saja aku membalikan badanku, samar ku dengar ada suara seperti seorang perempuan. Ia terdengar jelas olehku. Namun seketika suara itu menghilang. Aku pun kembali mengintip ke arah jendela. Takutnya memang ada yang melihatku mengintip dan berbicara padaku. Namun lagi dan lagi tidak ada siapa-siapa. Badanku merinding seketika. Dan kurasakan suasana saat itu sedikit berubah menjadi terasa sangat hening. Sampai ketika baru saja aku membalikan badan. Astaga! Di samping tempat tidurku, kulihat kini telah berdiri sesosok perempuan berambut panjang dengan lingkaran mata yang hitam. Wanita itu memakai baju daster. Iya, itu seperti baju yang dipakai perempuan yang tadi kulihat.
Namun, kini telah berdarah di sekujur tubuhnya. Perempuan itu terlihat menangis meringis ketakutan. Dan samar dari mulutnya yang menganga itu, dia berkata, seketika tubuhnya langsung meregang-regang. Dan refleks, entah kenapa badanku terasa sangat sakit. Aku pun tak bisa menahan sampai kepalaku pening dan aku tidak ingat lagi. Ketika terbangun, aku sudah duduk tertidur di dekat pintu kamarku. Sampai akhirnya aku sadar dan mencoba mencari tahu apa yang membuatku bisa mengalami kejadian itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata baru-baru ini ada kecelakaan yang terjadi di depan kosan. Seorang wanita tertabrak dan langsung meninggal di tempat. Dan ternyata temanku juga merasakan hal yang sama, diganggu oleh sosok itu. Seminggu setelah kejadian itu, untungnya sekarang aku dan penghuni kosan lainnya sudah tidak apa-apa. Entah karena apa sebabnya. Yang jelas, sosok gaib itu memang berada di sekitar kita tanpa kita sadari. .9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Masih ditemani di Masta sampai nanti jam 12 malam. Dan masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dulu ke WhatsApp-nya Ardan di 0812-201-1059. Selamat malam untuk kamu yang baru aja gabung dengerin Nightmare Side malam hari ini, yang mungkin mengalami gangguan atau interaksi dari mereka selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam, ada Ozi dari Ciroyom. Baru aja tadi pembukaan dengan Lingsir Ungi, tiba-tiba wangi melati nih. Dan gorden di kamar itu bergerak-gerak sendiri. Bau melati kadang melambangkan sesuatu, ya. Tapi biasanya kalau wangian ya, itu yang datang itu yang
baik-baik, kayak melati atau wangi yang harum lah. Atau sebaliknya, ketika yang kamu cium baunya, seperti bau bangke misalnya, atau busuk lah, itu lain lagi. Selamat malam untuk Ilyas di Ciwaruga. Barusan saya habis pulang syukuran di rumah saudara. Saya memutuskan untuk pulang duluan karena takut kelewatan kan dengerin Ardannya. Nah, saya pakai motor dan lewat kuburan. Kebetulan kemarin sore itu ada orang yang baru aja meninggal dan dikuburkan di dekat rumah saya itu. Jalan yang saya lewati itu benar-benar sepi. Udah itu gak ada orang di gang. Ketika mau belok ke gang menuju rumah saya, sebelah kiri tuh tiba-tiba kelihatan sosok baju hitam, mukanya hancur. Ngeri. Kebetulan saya berusaha untuk cuek aja saat itu karena ya udahlah biasa mungkin ya, karena tiap-tiap lewat kuburan gitu. Saya berusaha cuek. Ketika sampai rumah ternyata dia ikut dan berdiri di depan gerbang rumah saya. Waduh, sampai diikutin gitu nggak ngeri ya? Ngeri sih. Udah ngeliat terus tiba-tiba ya udahlah pengennya selewat doang, tapi ternyata ngikut sampai depan rumah. Selamat malam Nadila, aku mau cerita pas opening lagu tuh kan diputar, tiba-tiba aku dengar suara orang itu di atas. Pas aku lihat itu gak ada siapa-siapa, keluargaku udah pada tidur dan aku langsung masuk kamar lagi. Terus aku dengar ada suara cekikikan dari jendela kamar aku, dan disitu aku langsung merinding banget. Gak ada siapa-siapa tapi tiba-tiba dengar suara ada merinding. Selamat malam Henry dari Bandung Selatan. Aku dengerin Nightmare Side. Nah barusan itu ada suara anak ayam. Padahal gak ada yang ternak ayam. Terus ada yang nangis tapi sebentar gitu. Rumah saya tuh di pinggir jalan Kak. Terima kasih. Dari Henry ya di Bandung Selatan. Selamat malam juga untuk Roro dari Majalaya. Pas dengerin Ardan nih, aku tuh lagi foto-foto Mama sama A malah ketiduran. Dan ini tiba-tiba di atas genteng itu kayak ada yang lempar batu. Dan gak lama ada suara ketawa dari jauh. Kalau jauh berarti dekat. Aduh. Selamat malam juga Yogi di Tanjung Sari. Pas dengan cerita pertama ini udah mulai kerasa aura tuh gak enak. Dan emang benar, lama-kelamaan tiba-tiba aura tuh kerasa beda. Terasa angin mulai kayak sayup-sayup gitu kan. Kedengeran juga suara pintu kamar mandi, kayak ada orang yang ngebuka pintu. Nah, semua orang yang ada di rumah udah pada tidur kecuali aku yang lagi sendirian. Ditambah dengar suara anak ayam dan anjing tetangga yang menggonggong terus. Wah ini pertanda sih, ada yang lewat mungkin ya. Selamat malam Farizal di Ujung Berung. Saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu mendengarkan Nightmare Side. Waktu cerita pertama saya dengerin suara langkah kaki dari dapur menuju kamar saya. Dan suaranya itu begitu jelas, cukup jelas ya. Dan di rumah saya tuh gak ada siapa-siapa lagi. Selamat malam, ada Widi. Seperti biasa aku dengerin Nightmare Side setiap malam Jumat. Aku dengerin Nightmare Side sendirian. Dan kebetulan lagi hate ya. Nah waktu cerita pertama aku denger tuh kayak ada suara ketawa perempuan. Terus didampingin suara anak ayam di samping kamar aku. Aku cek gak ada apa-apa dong. Terus waktu aku cek suara-suara itu, lampu kamar aku mati. Gak jelas gitu tiba-tiba mati. Padahal lampu kamar tuh baru aja ganti tadi sore. Ya. Satu lagi deh, ada Fili Muhammad dari Cimahi. Kebetulan aku dengerin Nightmare Side sendirian di kamar sambil dimatiin lampunya. Tiba-tiba ada suara kayak ketuk jendela gitu. Jelas banget. Suaranya kebetulan kan jendela kamar aku tuh gak pakai gorden. Jadi langsung kelihatan keluar. Pas aku lihat keluar jendela itu ada bayangan hitam. Terus
Aku langsung buru-buru nyalain lampunya dan langsung hawa kamar tuh terasa dingin banget. Asalnya hangat tiba-tiba jadi dingin. Ngeri sih. Lebih baik sih kalau jendela ya dikasih gorden sih. Males juga ya kalau jendela gak ada gordennya, polos langsung kelihatan ke halaman atau pemandangan apa, diketok. Kan kalau ada gorden tuh kayak masih ada pembatas dulu kan. Tok tok tok. Aduh, deg-degan nih. Dibuka gorden, oh nggak ada apa-apa. Tapi kalau udah langsung nggak ada gorden, tok tok tok. Refleks ngeliat, bang, dang gitu langsung ada di depan kan. Wah, ngeri. Ini makin malam ceritanya makin banyak yang serem-serem ya. Ya udah lanjut dulu deh sama cerita ketiga di JNE Nightmare Night malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Night malam hari ini. Ini cerita tentang sebuah perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Nah, kejadiannya di jalan tol. Selamat mendengarkan cerita terakhir di JNE Nightmare Night. Selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Night ini sendirian. Namaku Edwin. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika aku masih bekerja di sebuah agensi digital yang berada di ibu kota, Jakarta. Menjalani pekerjaan di ibu kota memang cukup melelahkan. Meeting setiap hari, belum lagi ditambah kondisi jalanan yang cukup padat, membuatku harus punya tenaga ekstra dalam menjalani hari-hari kerjaku. Tapi untungnya hanya itu masalahku. Di dalam pekerjaan tidak ada hambatan sama sekali. Aku sudah sepakat dengan bosku bahwa setiap weekend, Sabtu dan Minggu, aku pulang ke Bandung. Karena memang domisiliku masih di Bandung. Hingga sampailah pada hari itu. Ada tanggal merah di hari Jumat. Dan ini sebuah long weekend. Kesempatan untukku untuk bisa pulang ke Bandung lebih cepat. Dan bisa bertemu orang tuaku. Kamis malam, aku ada meeting terakhir dengan klienku di sebuah kafe. Sampai akhirnya meeting pun selesai jam 10 malam. Dan aku memutuskan langsung pulang ke Bandung. Temanku Sandy sempat menahanku. Melihat kondisiku yang nampak lelah, dia menyarankan untuk pulang ke Bandungnya besok pagi saja, biar segar katanya. Tapi tanggunglah pikirku, besok pasti macet, long weekend. Kalau sekarang mungkin masih kosong. Aku pun berpamitan dengan temanku itu dan langsung menuju Bandung dengan mobilku sendirian. Dan benar dugaanku, karena ini masih hari Kamis, kondisi jalanan nampak sepi. Tidak terlalu ramai. Hanya 1-2 mobil saja yang lewat menuju Bandung.
Aku pun mulai memasuki jalan tol menuju Bandung. Mobilku ini mobil dengan 7 kursi. Jadi di belakangku masih ada 2 jajar kursi penumpang yang tentu saja kosong. Agar tidak sepi, aku pun menyalakan lagu dari CD yang kupunya. Mengingat frekuensi untuk radio di sana pasti jelek. Setelah lagu diputar, lumayan aku tidak terlalu mengantuk. Perjalanan pun terus berlalu hingga sampai entah di kilometer berapa, tiba-tiba lagu yang kuputar di mobil, lagunya rusak. Ini pasti CD-nya kotor nih. Begitu pikirku. Setelah CD itu kukeluarkan, otomatis tape deck langsung beralih ke radio. Tapi seperti yang ku bilang, frekuensinya kosong. Jadi yang ku dengar hanya suara frekuensi kosong saja. Untuk beberapa waktu aku diamkan saja sampai dari suara runyam itu samar ku dengar ada suara alunan musik. Ku dengarkan lagi dengan seksama. Suaranya berasal dari radio. Aku coba kencangkan volume radio mobilku. Iya, jelas sekali terdengar suara alunan musik gamelan dari radio itu. Mungkin memang ada sinyal yang tertangkap, pikirku. Meskipun masih keras-keras suaranya. Sampai tiba-tiba suaranya semakin besar dengan sendirinya. Iya. Suara musik gamelan yang ada di mobilku itu semakin membesar dengan sendirinya dan refleks aku langsung matikan radionya. Penasaran ku nyalakan lagi radio di mobilku itu. Hanya frekuensi kosong. Aku lalu matikan radio itu. Perjalanan pun berlanjut. Beberapa kali aku menguap dan mengucek mataku karena saat itu aku sedikit mengantuk. Namun tidak begitu lama karena ada sesuatu yang menarik perhatianku. Hanya berjarak beberapa meter di depanku, kulihat di sebelah kiri jalan ada orang-orang yang sedang berjalan.
seperti rombongan yang berjalan beriringan sambil membawa obor. Aku pun memperlambat laju mobilku. Ku buka jendela sebelah kiri untuk melihatnya lebih jelas. Ya, ku lewati mereka. Ku lihat beberapa perempuan berjalan, memakai baju seperti kebaya, sambil membawa obor dan mengiringi perempuan-perempuan yang memakai baju seperti penari. Aku perhatikan dengan seksama, hingga salah satu dari rombongan itu, seorang perempuan, melihat ke arahku, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, seakan mengajakku turun. Kulihat rombongan itu cukup panjang. Dari sisi jalan, mereka seperti masuk lebih dalam, naik ke sebuah bukit kecil. Aku lantas berhenti. Dan kulihat dari kejauhan, ada cahaya yang cukup terang di tengah sana. Dan samar ku dengar juga suara alunan musik gamelan. Sepertinya ada pesta rakyat di sana. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku pun menepikan mobilku dan turun. Aku mengikuti rombongan itu, dan setelah melewati jalan seperti bukit kecil, tak jauh dari sana, kulihat dengan jelas ada sebuah pesta rakyat. Ada penari yang sedang menari-nari, ada orang-orang berkumpul dan ngobrol, ada yang sedang makan. Ya, sangat ramai sekali. Kulihat ke sekeliling, banyak sekali orang-orang di sana. Di tengah sebuah lapangan, bahkan ada seperti para pemain gamelan yang mengiringi penari-penari itu. Sekelilingnya hutan dan pohon-pohon besar. Ketika aku terpukau melihat itu, tiba-tiba seorang penari dengan sengaja menyenggol lenganku. Refleks aku melihatnya. Parasnya sangat cantik. Kulitnya putih, rambutnya panjang, lurus. Matanya menatapku. Dia melihat ke arahku, tersenyum, lalu mengedipkan sebelah matanya, dan pergi meninggalkanku sambil bersenda gurau dengan teman-teman yang lain. Dia menggodaku. Jantungku lantas berdegup. Sampai ku sadari sesuatu. Sejauh mataku memandang, semua yang ada di sana adalah perempuan. Iya, penari, orang-orang, semuanya perempuan.
Aku pun memutuskan untuk pulang saja. Aku lalu kembali ke arah mobilku. Sampai di mobil, suara keramaian itu masih terdengar olehku. Sebelum pulang, aku pastikan lagi menengok ke belakang. Dan aku cukup dikagetkan ketika ada seorang perempuan yang sudah berdiri tak jauh dariku. Dia sepertinya menyusulku. Perempuan cantik yang sebelumnya kulihat tadi, memakai baju kebaya setelan penari berwarna hijau. Dia melambaikan tangannya mengajakku mendekatinya, sambil tersenyum, seakan terus menggodaku. Dia pun berlari kecil dan menghilang di balik bukit. Jangan ya, muncul lagi rasa penasaranku. Aku lalu mengejarnya ke balik bukit tadi. Dan begitu sampai di balik bukit kecil itu, bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pesta yang baru beberapa saat kulihat tadi, keramaian-keramaian itu kini sudah tidak ada. Sejauh mata kulihat hanya pepohonan rimbun yang gelap. Suara gamelan itu pun seakan menghilang di telan malam. Senyap. Dan tiba-tiba, astaga, kini yang ku dengar adalah suara tertawa perempuan yang bersaut-sautan. Terdengar sangat jauh namun seakan-akan memutariku. Terus terdengar sangat menakutkan. Kontan aku langsung berlari dan segera kembali ke mobil. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas mobilku meninggalkan tempat itu. Apa yang kulihat masih belum kupercaya. Apa itu tadi? Hantu? Atau apa? Jantungku berdegup. Aku tetap coba berkonsentrasi dengan jalan. Sampai tak lama kemudian, ku dengar suara sesuatu. Refleks aku melihat ke belakang. Ya Tuhan! Duduk di jok belakang kursi mobilku, terlihat seorang perempuan dengan rambut panjang hitam. Dia menyeringai, lalu lidahnya menjulur keluar panjang sekali. Memakai baju kebaya berwarna hijau tua, dengan matanya yang hitam dan sekujur tubuhnya kulihat bersisik hitam mengkilap seperti ular. Aku langsung membuang mukaku dan terus berdoa sambil terus berkonsentrasi dengan jalan. Dia terus terdengar berdesis di belakangku hingga ku dengar dia berkata, "Bukan teh, rek ngiring sareng Abi." Setelah dia berkata seperti itu, sosok itu pun hilang.
Selama perjalanan menuju Bandung, setelah kejadian itu, aku terus berdoa. Hingga sampailah aku di Bandung. Kira-kira setelah lewat tengah malam, aku sampai ke rumah. Aku langsung beristirahat, bersih-bersih dan tidur. Tidak hanya sampai di jalan tol saja. Ketika aku tidur pun, aku merasakan erep-erep. Tapi tidak seperti ditindih, melainkan badanku seperti dililit sesuatu. Aku sulit bernafas. Yang sempat terbayang olehku ketika aku ketindihan itu, sosok perempuan yang sama seperti kulihat di mobil. Berambut panjang hitam, matanya hitam, sekujur tubuhnya bersisik hitam mengkilap seperti ular, dengan lidah yang panjang. Keesokan paginya, aku menceritakan pengalamanku pada kedua orang tuaku. Mereka hanya bertitip pesan agar berhati-hati ketika melewati jalan tol itu. Selalu berdoa sebelum pergi dan selama perjalanan, katanya. Lain lagi ketika aku ceritakan pada Sandy temanku. Dia bilang dan memastikan aku berada di kilometer berapa ketika kejadian itu. Mungkin di sekitar kilometer 90-100 pikirku. Sandy dengan serta-merta langsung menceritakan padaku beberapa kejadian mistis yang pernah terjadi di sana. Dan konon katanya ada kerajaan gaib yang tidak terlihat di sekitar sana. Ada kehidupan lain di dimensi yang lain yang ada di tempat itu. Apakah mungkin malam itu aku sedang melihatnya? Dan sosok yang kulihat itu mungkin adalah penjaganya. FM Ardan Radio, Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih insan muda yang
Sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini dari jam 10 malam tadi hingga tengah malam. Dan yang pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman, kisah nyatanya kau bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Untuk kamu yang ingin kirim paket barang, sudah pasti kirimnya via JNE Insan Muda. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio.